Siang ini ya kita lanjutkan, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik 2, yaitu bagian dada dan abdomen ya, sama genitalia ya. Waktunya kurang lebih sama 15 menit ya. Sebelumnya biasa kita validasi seperti tadi bahwa kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, tujuannya adalah untuk melengkapi data-data pengajian yang dibutuhkan oleh perawat tim medis lainnya ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan melakukan persiapan alat. Oke, persiapan alatnya, persiapannya hampir sama seperti tadi ya, cuci tangan, dan alat-alatnya juga tidak sebanyak yang tadi karena ini adalah pemeriksaan fisik dada dan abdomen. Kita hanya membutuhkan stetoskop, tensi ya, itu yang paling banyak dibutuhkan, sama handscoon kayaknya ya. Oke, kita pakai handscoon. Ibu gimana hari ini, tidurnya nyenyak atau tidak, Bu? Oh, nggak bisa tidur, kenapa? Gak enak badannya. Oke ya, sekarang kita periksa ya, Bu. Biasa kita melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu dengan memeriksakan TV ya, tapi tadi sudah free memory, jadi kita lanjut pada pemeriksaan bagian dada. Ibu, dadanya saya buka ya, Bu. Bajunya saya buka ya, bukan dadanya saya buka, bajunya saya buka karena saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian dada ya. Nah, pertama kita lihat adalah inspeksi ya, inspeksi pada bagian dada. Yang pertama, bentuknya. Bentuk dadanya simetris atau tidak? Apakah ada tampak pasiennya mengalami trauma atau tidak ya pada bagian dada? Terus dilihat dadanya, bentuk dada burung atau tidak ya, yang pigeon chest ataupun barrel chest yang dadanya membendung ke bagian bawah ya, itu namanya barrel chest ya. Terus kita lihat pengembangan, bagaimana usaha pasien bernapas, apakah dia menggunakan retraksi intrakosta atau tidak ya. Jadi saat dia pasien bernafas, coba Ibu bernafas, nah kita inspeksi apakah dia menggunakan bantuan dinding dada atau tidak ya, retraksinya. Terus kita lihat pada bagian apexnya, daerah apex, kita lihat bawah puting susu, pasien mengalami ada dorongan nadi apikal atau tidak ya. Dorongan nadi apikal kita lihat, kalau ada biasanya si dada nyut, jadi si kulitnya ikutan bergetar ya. Kita lanjut ke bagian palpasi ya. Untuk melakukan bagian palpasi ini yang kita perlu kaji adalah adakah benjolan atau tidak, nyeri pada bagian dada atau tidak ya. Itu yang kita lakukan, langsung kita melakukan pemeriksaan fremitus vokal atau fremitus taktil ya. Kita lihat ya pada bagian kosta, biasanya kita cek ya palpasi pada bagian kosta. Terus kita lihat ya apakah ada nyeri tekan atau tidak. Bu, ini nyeri atau enggak ya. Kita lihat benjolan pada daerah intrakosta ya. Lanjut kita pemeriksaan fremitus taktil dengan cara meletakkan bagian dada ya. Ibu bisa ucapkan 77. Oh ya, bagus. Lagi Bu, coba 77. Oke. Yang kita rasakan adalah getarannya ya. Getaran antara kiri dan kanan itu seimbang atau tidak ya. Normalnya adalah sama antara getaran kiri dan kanan. Kita lanjut ke bagian perkusi ya. Perkusi itu tujuannya adalah untuk melihat batas ya, untuk mengetahui batas organ pada daerah paru dan pada bagian jantung ya. Untuk perkusi ini kita cek satu-satu aja ya, cek satu-satu untuk melihat batas parunya yang mana, batas jantungnya yang mana ya. Kita cek ya, mengetuknya pada bagian kosta ya. Normal bunyi untuk perkusi paru itu adalah resonan ya. Jadi dia suaranya lebih keras ya. Dan biasanya dia akan terdengar dari ICS 1 sampai ICS 5 ya. Terus lanjut kiri kanan ya. Melakukan perkusi pada bagian dada, kita bisa melakukan dengan cara zigzag ya. Tadi kan Ibu mencontohkan bagaimana
cara melakukan perkusi ya. Jadi pada bagian kosta ya. Jadi kalian bisa melakukannya dengan melakukan zigzag dari yang terjauh ya. Kita cek 1 ya, 2 3 ya. Cek biasanya bunyi untuk bunyi untuk perkusi paru itu adalah resonan ya. Terus kita cek yang kedua adalah mengecek pada bunyi perkusi pada daerah jantung ya. Sama seperti tadi kita cek ya. Nah, untuk perkusi jantung itu suaranya emang berbeda dari suara paru. Kalau yang paru itu tadi yang resonan. Nah, tapi kalau yang jantung biasanya perkusi jantung itu bunyinya loudness karena dia lebih pekat dan lebih redup ya. Biasanya dia di daerah sebelah kiri yang lebih terdengar ya. Kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah ya. Kita cek biasanya 4 kuadran ini dalam 1 menit kita cek ya. Jadi berarti 15 detik ya. Kita cek sambil melihat ini nggak apa-apa ya. Jadi kita benar-benar harus mendengarkan bunyi peristaltik usus yang ada di dalam perut abdomen ya, perut pasien maksudnya. Nah, kita cek ya, cek lagi. Oke, setelah udah 1 menit biasanya normal untuk bising usus itu terdengar 4-12 kali per menit ya. Kecuali pada pasien-pasien diare, biasanya dia akan mengalami peningkatan untuk pergerakan peristaltik usus. Lanjut kita ke palpasi. Nah, palpasi di sini ada 2 ya. Sekarang kita lanjut. Tadi saya akan melakukan palpasi, tapi sebelum kita melakukan palpasi lebih baik kita melakukan perkusi dulu ya. Perkusi pada bagian abdomen ya. Perkusi pada bagian abdomen biasanya terdengar itu suaranya timpani ya. Timpani jadi kalau misalnya pasien-pasien yang mengalami distensi abdomen itu akan suaranya terdengar lebih nyaring seperti terdengar hipertimpani ya. Itu untuk perkusi ya. Lakukan sama ya tadi ya, 4 kuadran. Biasanya terjauh dulu ya. Oke, lanjut ke bagian palpasi. Nah, untuk palpasi ada dua, palpasi ringan dan palpasi dalam. Untuk palpasi ringan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak ya. Jadi cukup menggunakan 2 cm saja ya untuk Pak ini nyeri atau enggak, boleh menggunakan 1 tangan juga nggak apa-apa ya. Ada daerah ginjal dan daerah hepar ya. Untuk daerah hepar kita biasanya karena hepar itu ada di bawah tulang rusuk yang paling bawah ya, jadi kita biasa menggunakan ini ya. Jadi kita tekan ya, jadi begini posisinya nanti ya. Jadi kita cek apakah ada tonjolan, benjolan atau tidak. Apakah biasanya kalau ada pembengkakan atau pasien-pasien dengan mengalami hepatomegali itu ada kayak karang ya, seperti karang, jadi dia gerenjel kayak gitu deh ya. Dan biasanya pasien akan mengalami nyeri pada bagian saat kita melakukan palpasi dalam pada daerah hepar. Lanjut kita ke ginjal. Untuk memeriksa bagian ginjal, tangan kita letakkan pada bagian bawah ya. Jadi dia letak di sini ya ini sambil menekan ya. Kalau untuk palpasi dalam itu 4 jari kita jadi 4 cm, kedalamannya 4 cm ya. Pak ini nyeri atau tidak, sama ya di sini juga. Pak ini nyeri atau tidak ya. Itu untuk palpasi pada bagian abdomen ya. Sekarang kita memeriksa bagian punggung ya, atau yang lebih dikenal dengan daerah vertebra ya. Nah, untuk meriksa ini kita sama seperti bagian dada, yaitu inspeksi ya, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi ya. Jadi inspeksi dulu apa yang kita lihat ya. Yang pertama kita lihat biasanya bentuk daerah vertebranya ya. Vertebra itu normalnya lurus ya Dek, jadi dia tidak ada yang seperti gangguan tulang yang lordosis, kiposis, skoliosis, itu tidak ada ya. Jadi normalnya dia rata dan tidak ada memar ya, trauma punggung atau tidak ya. Terus kita melakukan palpasi. Nah, palpasi tadi sama untuk mengetahui adakah nyeri tekan, adakah benjolan atau massa atau tidak pada bagian-bagian intrakosta ya. Bapak ini sakit atau tidak ya. Terus di bagian kosta-kostanya kita cek ya, ini nyeri atau tidak, adakah benjolan atau tidak ya. Terus lanjut kita ke remitus vokal ya, sama ya. Dengan mengecek, Bapak minta untuk menyebutkan 77
amati adalah getarannya sama atau enggak antara kiri dan kanan ya. Terus selanjutnya ke pengembangan dada. Jadi kita meletakkan tangan kita, pasiennya suruh bernapas sedalam-dalamnya dan biasanya akan ada tarikan di sini ya. Jadi kalau misalnya tangan kita menjauh berarti kan ada pembesaran pada daerah paru ataupun pasien yang membutuhkan sangat membutuhkan banyak oksigen di situ ya. Itu untuk pengembangan dadanya, pengembangan punggung. Terus kita melakukan perkusi ya. Perkusinya sama yang terjauh dulu ya. Ya, kita cek. Biasanya bunyinya yang terdengar ini pada bagian vertebra adalah bunyi bagian paru. Tadi bunyinya apa? Resonan ya, bunyi resonan. Lanjut kita ke auskultasi. Auskultasi pada bagian vertebra kita cek ya, sama tadi secara zigzag. Tarik nafas ya, tarik nafas. Oke. Nah ini tadi sama, yang terdengar itu adalah bagian paru-paru, yaitu brachial atau tracheal, bronkovesikular dan daerah vesikular ya. Sini. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan genitalia. Bapak boleh tiduran lagi apa ya? Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Tapi sebelum melakukan pemeriksaan genitalia, kita tanyakan dulu kepada pasiennya bersedia atau tidak. Bapak atau ibu ya, ibu tersedia nggak kalau genitalianya saya periksa? Alat kemaluannya saya periksa ya, karena ini juga untuk melengkapi data-data saya. Kalau bersedia akan saya lakukan pemeriksaan. Ya, posisinya adalah litotomi ya, Dek. Ya, jadi pasiennya posisi litotomi seperti ini. Dorsal recumbens. Posisinya dorsal recumbens. Kalau litotomi hampir mirip, cuman kalau litotomi posisinya ini agak mengangkang. Biasanya pada pasien-pasien yang persalinan. Kalau yang seperti ini dorsal recumbens. Kita lihat kemaluannya. Ibu maaf ya, celananya dibuka. Aduh. Yang pertama kita lakukan lihat adalah bagaimana bentuknya ya, bagaimana bentuknya labianya ya, apakah ada bengkak ya, ada edem atau tidak daerah labia mayoranya, otomatis ya mayora, dan daerah minora pada bagian belakang. Terus bagaimana kebersihannya sini ya, Dek ya. Nah kita lihat apakah ada benjolan atau tidak pada bagian anusnya, itu yang dinamakan hemoroid ya. Pemeriksaan fisiknya pada genitalia pada laki-laki. Nah kalau laki-laki berbeda. Kalau laki-laki nggak usah posisinya dorsal recumbens ya, Dek. Jadi bisa aja posisinya juga terlentang karena sudah kelihatan penisnya ya. Posisinya terlentang atau namanya supinasi ya. Kayak bisa viral. Ini adalah posisi supin ya, Dek ya. Jadi kita melihat bagian penisnya. Nah di sini kita cek penisnya. Penisnya itu kita cek apakah ada pembengkakan atau tidak, terutama pada bagian penis, batangnya, dan daerah skrotumnya ya, skrotumnya terutama pada bagian testisnya ya, testisnya apakah ada testisnya yang ataukah misalnya ada lebih dari dua ya, misalnya ada hernia atau tidak ya. Nah di sini kita lihat distribusi ya, distribusi rambutnya merata atau tidak, terus ada pengeluaran yang abnormal atau tidak, discharge ya pada daerah penisnya. Kemudian alat bantu berkemihnya, bagaimana berkemih pasien bapak saat berkemih, apakah ada gangguan atau tidak, sakit atau tidak saat pipis ya. Nah itu akan ditanyakan kepada pasien. Lanjut kita ke misalnya pasiennya juga mengalami pemasangan kateterisasi ya, jadi pasiennya masang kateter, kita lihat ujung kateternya ini, ujung penisnya ini apakah mengalami infeksi atau tidak ya. Lanjut kita ke bagian hemoroidnya, anus, apakah terdapat hemoroid atau tidak. Itu untuk pemeriksaan genitalia baik dari laki-laki maupun dari perempuan ya. Selanjutnya kita rapihin pasien, jelaskan lagi kepada pasien untuk hasil yang sudah kita dapat kepada pasien. Bapak tadi pemeriksaan fisiknya tadi sudah saya lakukan, hasilnya bla 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 ya, jadi dijelaskan kepada pasien tadi hasilnya apa. Lanjut untuk datanya saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, jangan lupa cuci tangan dan kita pamit kepada pasien. Bapak, sekian dulu untuk pemeriksaan fisik, data-datanya sudah saya dapatkan, hasilnya tadi sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya nanti saya kesini lagi untuk melakukan pemberian
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.